Saya sangka kalau tapi bahasa yang digunakan di sana macam mana guys? Kalau teman-teman tahu guys, apakah masih menggunakan bahasa India atau sudah menggunakan bahasa Indonesia? Assalamualaikum, sampurasun kumaha damang good people. Sarang wilujeng sumping ke channel Abdi, saya BDT dari Borneo, Sabah, akan menemani teman-teman dalam episode reactions kali ini. Guys, di kesempatan kali ini kita akan buat sebuah reactions video daripada Jelajah Bumi guys. Menijin Jelajah Bumi, izinkan saya buat reactions daripada video ini. Judul daripada video ini adalah Madras Kehidupan Orang India di Kota Medan, Indonesia. Nah, bagaimana kehidupan orang India di Indonesia? Apakah bisa bertutur bahasa Indonesia juga atau bagaimana? Jadi kita akan nonton isi kandungan video ini. Link asli daripada video ini akan saya letak di description box di bawah. Nanti kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe. Ojo lali di subscribe juga channelku good people. Semoga teman-teman semua menonton berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Dan kalau teman-teman atau kalian yang sedang diuji dengan sakit atau orang-orang di sekeliling kalian yang sedang diuji dengan sakit, semoga dikurniakan kesembuhan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, tanpa buang-buang waktu, mari kita nonton isi kandungan video ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Madras, kampung India yang terletak di Indonesia. Madras, Jelajah Bumi guys ya. Ini channel yang keren ya guys. Channel yang penuh dengan edukasi, informatif, dan seru lah. Jadi kalian boleh pertimbangkan untuk subscribe. Wajah-wajah Asia Selatan terlihat begitu familiar di sini. Tapi ini bukanlah India, melainkan sebuah pemukiman yang terletak di Indonesia. Berjarak ribuan kilometer dari negara asalnya. Inilah Madras, sebuah India, kampung guys. India yang terletak di Kota Medan, Indonesia. India, guys. Mirip guys dengan di India, dia punya. Kampung Madras biasa juga dikenal dengan sebutan Kampung Keling atau Little India, merupakan nama sebuah kawasan yang memiliki luas kurang lebih 10 hektar di Kota Medan. Cukup luas guys. Letaknya sekitar 20 km dari Bandara Internasional Kuala Namu. Atau lebih tepatnya berlokasi di antara Kecamatan Medan Petisah dan Medan Polonia. Ini di Medan. Kampung Madras begitu menarik perhatian sebab dihuni banyak orang-orang keturunan India. Tak heran bila tempat ini juga kerap disebut sebagai Kampung India. Nuansa India yang begitu kental menyelimuti Madras. Wajah-wajah khas Bollywood terlihat mendominasi dan begitu mencolok. Ini benar-benar sebuah pemandangan yang mungkin sangat langka di Indonesia. Saat mata tertuju pada banyak wanita yang menggunakan kain sari, para lelaki menggunakan sorban khas India sebagai pakaian sehari-hari. Jadi mayoritas dia kalau di sini nih orang India lah kan? Orang-orang keturunan India telah lama hadir di Medan. Lokasi ini awalnya disebut Patisah. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya mengalami perubahan nama menjadi Kampung Madras yang mencerminkan kawasan asal para masyarakat asli kampung ini. Namun, banyak pula orang Medan yang lebih mengenal dengan sebutan Kampung Keling. Kampung Madras mulai berkembang pada awal abad 19. Tepatnya pada masa kolonial Belanda. Pada saat itu, banyak orang dari India Tamil datang dari negaranya untuk menjadi pekerja, yakni sebagai buruh perkebunan tembakau dan juga berdagang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak India Tamil bekerja di Medan. Dan pada prosesnya, tidak hanya orang India Tamil saja yang datang ke Medan, akan tetapi orang India Cetar dan Punjab juga berdatangan untuk mengadu nasib di kota Medan. Hingga pada akhirnya, jumlah mereka yang datang membludak hingga mencapai 3.200 orang lebih. Setelah merasa nyaman dan memiliki penghasilan, kemudian mereka memutuskan untuk membangun pemukiman di kota Medan. Merantau sangat jauh dari negara asal, mendorong orang-orang ini berinisiatif membangun pemukiman mereka sendiri. Dan pada akhirnya, terciptalah Kampung India yang kita kenal saat ini. Tapi dia punya culture, dia punya budaya masih betul-betul macam di India guys. Gapura besar dengan aneka corak menjadi pintu gerbang menuju Kampung Madras. Tepat di dekat gapura, berdiri sebuah kuil yang semakin membuat aroma kental India benar-benar begitu terasa.
Kuil ini bernama Sri Mariamman. Sri Mariamman. Yang dibangun pada tahun 1884. Sudah lama guys. Di sekitar kuil terdapat banyak hiasan berupa puluhan patung sebagai simbol dewa-dewa. Simbol dewa-dewa. Tidak hanya kuil Hindu paling tua, di kota Madras juga terdapat vihara paling besar di kota Medan, yaitu vihara bernama Gunung Timur. Masyarakat kampung Madras atau mayoritas orang Tamil adalah beragama Hindu. Namun tidak sedikit pula yang beragama Islam, sehingga kawasan ini juga memiliki masjid Gaudiah dengan desain arsitekturnya yang kental dengan nuansa India. Masjid ini berdiri berdampingan dengan kuil Sri Mariamman dan menjadi simbol kerukunan antar umat yang selalu hidup berdampingan. Karena memang pada kenyataannya, orang India yang tinggal di perkampungan ini hidup berdampingan dengan warga lain. Hal ini juga terbukti dengan adanya umat Hindu, Muslim, dan Kristen yang juga mendiami kampung Madras. Saat ini, kebanyakan dari mereka merupakan generasi penerus. Itu artinya orang-orang ini lahir dan besar di Indonesia. Sudah generasi mereka fasih berbahasa Indonesia dan melakukan banyak hal layaknya orang Indonesia pada umumnya. Namun sebagai keturunan, mereka tetap memancarkan aura dan raut wajah India yang begitu kuat. Selain bangunan khas India yang mudah dijumpai, Madras juga menjanjikan aneka kuliner otentik India. Siapapun akan dengan mudah menjumpai warung-warung kuliner yang menjajakan makanan khas India. Mulai dari martabak kuah kari, roti canai, hingga nasi biryani. Dan tentunya ini langsung diracik oleh mereka yang paham betul dengan cita rasa kuliner India. Paham betul guys. Betul loh, kalau sekali kita pandang meski jauh dari negara asalnya, di kampung Madras juga terdapat perayaan hari-hari besar seperti yang dilakukan oleh orang India di negara asal mereka. Salah satu festival hari besar yang sangat terkenal adalah perayaan Deepavali atau biasa juga disebut perayaan Diwali. Perayaan ini biasa dihelat sekitar bulan Oktober hingga November. Diwali dirayakan selama 5 hari secara berturut-turut. Festival ini menjadi perlambang kemenangan, kebaikan atas keburukan. Lampu-lampu dan lilin-lilin dinyalakan sebagai simbol harapan kehidupan yang diterangi cahaya dan kebaikan. Singkatnya, kehadiran Kampung Madras menjadi sebuah bukti kekayaan dan keanekaragaman yang luar biasa di bumi Indonesia. Terkhususnya di kota Medan yang banyak didiami suku Batak. Ini juga menjadi sebuah cerminan tentang kehidupan yang begitu harmonis antar orang-orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Dan pastinya, kita tak perlu jauh-jauh untuk terbang ke India jika hanya ingin merasakan aura-aura Bollywood. Cukup menginjakan kaki ke Madras, semua penasaran akan terbayarkan. Luar biasa guys, ini benar-benar luar biasa lah guys. Saya sangka tapi bahasa yang digunakan di sana macam mana guys? Kalau teman-teman tahu guys, apakah masih menggunakan bahasa India atau sudah menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya guys gitu? Jadi ini sangat luar biasa guys. Terima kasih untuk video ini yang keren guys daripada Jelajah Bumi. Dan itulah sedikit pengetahuan kita yang baru guys, yang sebuah video yang berinformatif begitu bagus untuk menjadi tontonan kita dan moga-moga bisa memberikan kita edukasi tentang Kampung Madras ataupun Little India di Indonesia guys. Jadi banyak hal yang mungkin menjadi tanda tanya saya guys lagi di sini, sama ada India di Indonesia itu berbahasa Indonesia atau tidak, dan bagaimana di sana cara dia bergaul gitu. Itu yang menjadi persoalan saya. Jadi kalau teman-teman tahu, silakan komen di ruang komentar di bawah guys, oke? Nah, sampai di sini saja video saya pada kali ini. Moga teman-teman suka dengan video yang saya react ini dan moga memberi manfaat dan memberi hiburan di hujung minggu ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai di sini. Saya sangat hargai teman-teman semua. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang, good people. Terima kasih karena menonton. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, good people. Salam santun. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.